warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Cynthia Nurul Aminah di acara podcast SMK IT Fatul Wahid. Konten kali ini ialah tentang konten Go Public. Di pagi acara ini kita kedatangan tamu yang kakak-kakak cantik, kakak-kakak imut ya, ialah Kak Kanzul Atia. Tentu saja, ini dia Kak Kanzul Atia. Apa kabar Kak Kanzul Atia? Baik. Aku lebih baik ngomongnya Kak Tia aja ya, biar Tia aja ya. Jadi Kak Tia ini dari ketua gimana? Ya, saya kebetulan ketua PC IPPNU Situbondo. Mulai dari tahun 2023 tahun kemarin. 2023. Berarti sudah berorganisasi selama 1 tahun ya Kak? Kalau berorganisasinya sudah dari masa SMP ya. Tapi diamanahkan menjadi ketua PC itu tahun 2023 kemarin. Baru 1 tahun ya? Iya, 1 tahun kepengurusan. Berorganisasi dari SMP, masa SMP? Masih SMP. Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi Kak Tia dalam berorganisasi? Kalau bicara tantangan ya dalam berorganisasi, karena emang dari SMP dulu saya terjun di organisasi IPPNU, jadi di ekstra dari sekolah. Jadi organisasi IPPNU ini kan organisasi di bawah naungannya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau bicara tantangan yang dari dulu sampai sekarang, saya seperti ini kan berprosesnya di IPPNU. Jadi semenjak dulu saya awalnya saya anak yang sekolah pulang gitu. Kalau mahasiswa kan biasanya mahasiswa kupu-kupu. Yeah. Tapi kalau dulu masih SMP itu cuma keluar itu ke sekolah, habis itu pulang gitu. Jadi pengen nyari tantangan baru, pengen nyari pengalaman baru, nyoba ikut IPPNU. Jadi di situ mulai tertantang untuk bisa bertemu banyak orang, untuk bisa mengupgrade diri sendiri. Jadi dari yang awalnya saya hanya aktivitasnya hanya sekolah, tapi ketika ikut organisasi IPPNU saya lebih tahu banyak hal yang saya ketahui. Entah dari di IPPNU itu kan kegiatannya sering kumpul dan banyak kegiatan-kegiatan seperti outbound atau kayak seperti public speaking dan lain sebagainya. Jadi di situ saya mengasah bagaimana bisa lebih percaya diri, lebih mengupgrade potensi diri, mencari potensi-potensi yang ada dalam diri saya, hingga sampai saat ini saya setelah lulus kuliah S1 saya masih ada di IPPNU, karena saya ngerasa sekolah itu bukan hanya ada di bangku sekolah. Pengalaman atau tempat belajar itu bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga dari pengalaman. Jadi di IPPNU ini saya mendapat banyak pengalaman, entah pengalaman pembelajaran intelektual ataupun tentang emosional, spiritual, saya temukan di IPPNU. Itu sih. Menurut pengalaman Kak Tia ini ya, apakah orang introvert atau pemalu itu bisa ikutan dalam berorganisasi? Sangat bisa, karena seperti ini. Orang yang introvert itu kan orang yang tidak percaya diri, lebih kayak tidak bisa mempercaya diri sendiri. Jadi orang introvert ketika sudah berkecimpung atau masuk ke dalam organisasi itu jadi lebih kayak membuka dirinya, open minded gitu. Jadi kayak lebih tidak saja, tapi ketika sudah berorganisasi bisa bersosialisasi, bertemu banyak orang, bertemu banyak perspektif pemikiran orang lain. Jadi lebih kayak membuka dirinya. Jadi kalau menurut saya orang yang introvert seperti itu untuk mencari jati dirinya, untuk mengupgrade hard skill dan soft skillnya itu dengan cara masuk organisasi itu adalah solusi yang solutif menurut saya, karena bisa selain melatih emosionalnya, melatih perasaannya sendiri, dia juga bisa mencari jati dirinya di organisasi menurut saya, seperti itu. Seberapa penting sih Kak organisasi yang Kak Tia jalani selama ini? Sangat penting, karena ya tadi kan saya kan kayak
mindset saya belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi dari pengalaman. Dari organisasi ini saya menemukan banyak pengalaman. Kan organisasi ini kan wadah untuk berproses, wadah untuk mencari potensi diri, wadah untuk mengupgrade hard skill dan soft skill dalam diri kita, dan mencari jati diri, bahkan mengelola emosi, mengelola pemikiran kita. Jadi di organisasi ini wadah kita untuk bagaimana nanti di masa yang akan datang, ketika kita sudah matang, itu kita benar-benar sudah siap menghadapi hal yang akan kita hadapi. Jadi kan tantangan anak-anak zaman sekarang itu, apalagi di era milenial ya, apa sekarang sudah Gen Z ya, itu kan pemudanya itu, remajanya itu lebih seperti kayak mudah terpengaruh, kayak ada hal-hal yang menurut mereka cocok, ya udah itu yang mereka percaya. Jadi kadang hal-hal seperti itu lebih mudah pemikiran-pemikiran atau ideologi yang di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah masuk ke pelajar-pelajar atau kepada pemuda-pemuda. Jadi di situ yang tugas pemuda atau remaja, tugas kita gimana kita membentengi diri kita dari hal-hal seperti itu, hal-hal buruk yang akan masuk kepada kita. Jadi solusinya ya di organisasi, entah di organisasi manapun, yang penting tujuannya jelas, visi misinya jelas. Kalau saya lebih membentengi diri saya di IPPNU. Jadi di IPPNU itu tidak hanya kita menjadi wadah untuk kita berproses, tapi juga menguatkan ideologi kita, karena di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang sudah jelas akidahnya, jelas ideologinya, tetap cembung kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ selain untuk mengembangkan diri kita juga membentengi diri kita dari hal-hal buruk-buruk seperti itu. Itu sangat penting menurut saya bagi generasi zaman sekarang ya, untuk penting dalam ikut organisasi seperti ini, karena untuk membentengi diri kita sendiri, minimal seperti itu. Itu sih menurut saya. Kira-kira kalau misalnya saya ikut bergabung dalam organisasi itu bisa nggak ya, Kak? Sangat bisa sekali. Contohnya di PPNU sendiri ya. Mungkin Mbak Cynthia, Kak Cynthia ini kelas berapa sekarang? Sekarang sudah kelas 12. Oh iya. Udah pernah ikut organisasi? Belum pernah. Jadi solusi terbaik mungkin bisa ikut di IPPNU. Karena yaitu IPPNU itu sama seperti organisasi yang lain, dan kita emang fokusnya kepada pelajar. Fokus kita kepada remaja. Jadi ada batasan usia di IPPNU dari usia 15 tahun sampai 24 tahun. Jadi di jangka usia itu kan banyak pelajar SMP, SMA di usia seperti itu. Jadi pelajar itu sangat penting, membutuhkan, kalau saya katakan pelajar itu membutuhkan organisasi. Karena ya benar tadi, belajar itu tidak hanya di bangku sekolah saja, tapi kita harus mencari pengalaman yang lain. Nah, di IPPNU di sini kita menjadikan kita untuk mencari jati diri kita, untuk bisa berproses, untuk bisa bagaimana membekali diri kita. Selain itu juga membentengi ideologi kita tetap di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mau ada ajaran-ajaran radikal sekalipun, selagi kita masih ideologinya kuat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan terpengaruh itu semua. Itu. Jadi kalau Kak Cynthia mau berorganisasi atau mencoba mencari pengalaman baru, tantangan baru di PPNU, karena mungkin itu bisa menjadi solusi yang solutif untuk bisa mengembangkan diri kita dan membentengi diri kita. Apa sih, Kak, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk orang yang pertama kali masuk organisasi? Kalau langkah-langkah ya siap menerima tantangan sih, siap menerima kita selesai dengan diri kita mau mengambil tantangan baru, dan niatnya yang penting, niat kita untuk berproses. Dan di IPPNU sendiri kan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang kita emang membangun spiritual untuk menyambung kepada para muassis. Di situ kita juga spiritualnya juga dapat gitu, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya yang penting siap menerima tantangan, mau berproses dan mau mengabdi.
Apa sih kira-kira yang mendorong Kak Tia ini terjun dalam organisasi? Yang mendorong mungkin karena ya sejatinya seseorang itu apalagi masih di usia remaja kan pasti sangat penasaran dengan hal apapun. Jadi penasaran dengan hal-hal baru. Mungkin yang mendorong itu karena penasarannya, ingin melakukan hal seperti ini dan melihat tokoh-tokoh yang sudah kayak woman independent atau entrepreneur gitu-gitu kan jadi memacu kita untuk saya pengen jadi seseorang seperti itu. Intinya dengan itu kita kayak mencari pengalaman baru, mencari tantangan baru, itu yang bisa mendorong saya buat bisa aktif atau bisa belajar di organisasi karena ingin menjadi orang yang menemukan jati dirinya sendiri seperti itu. Apa sih Kak pesan dan kesan Kak Tia tentang organisasi ini? Tentang organisasi saya sendiri. Iya. Kesan dan kesan. Kalau kesannya sangat banyak ya, karena saya berproses lama di IPPNU sendiri. Dari SMP sampai saya lulus S1 pun sebenarnya banyak kesannya. Entah itu saya harus bisa memanage waktu saya di sekolah dan di organisasi, di pendidikan dan di organisasi, dan bahkan sekarang pun saya masih mencari atau belajar memanage waktu. Entah itu di pendidikan saya ataupun di organisasi atau keperluan diri sendiri dan keluarga, itu menjadi kesan tersendiri gitu. Jadi saya harus bisa membagi waktu saya, entah saya harus mencari pengalaman saya dengan kebutuhan pribadi saya dan lain sebagainya, itu menjadi kesan tersendiri. Karena di organisasi saya banyak menerima pembelajaran, entah itu bertemu orang-orang baru atau bertemu dengan orang-orang yang harus bisa menjadi tantangan tersendiri buat saya dan mendapatkan relasi-relasi yang sangat banyak di PPNU. Jadi lebih banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Itu kesannya. Untuk pesannya ya mungkin bisa dicoba oleh teman-teman pemuda atau pemudi pelajar sekarang untuk mau berproses, untuk mau menerima tantangan baru, untuk mau mengupgrade dirinya sendiri melalui organisasi, dan saya sarankan organisasi IPNU dan IPPNU. Itu gimana sih Kak cara buat bergabung itu gimana ya? Kalau gabung IPNU IPPNU ini di Situbondo sendiri ya. Iya. Di Situbondo sendiri itu di setiap kecamatan ada organisasinya. Jadi namanya pimpinan anak cabang. Jadi untuk bisa masuk ya biasanya teman-teman itu di PAC itu PAC IPNU dan IPPNU itu kegiatannya pasti rutinan. Itu yang menjadi kegiatan kegiatan rutinnya itu biasanya rutinan kumpul anjang sana, entah itu nanti membahas atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol atau diisi dengan pengajian dan lain sebagainya. Yang penting itu biasanya ada rutinannya, ngumpul itu anjang sana. Nah dari situ biasanya teman-teman itu menari, ayo ikut ini. Nah nanti dari situ biasanya diajak kegiatan-kegiatan bareng. Biasanya kalau di IPNU IPPNU itu juga ada pimpinan komisariat. Nah biasanya kalau PAC itu di organisasi di tingkat kecamatan. Kalau pimpinan komisariat itu di sekolah-sekolah. Jadi biasanya sekolah di bawah naungan LP Ma'arif itu kita bentuk pimpinan komisariat. Tapi tidak seluruhnya masih kita datangi dibentuk. Tak hanya beberapa saja di bawah naungan LP Ma'arif kita bentuk pimpinan komisariat. Jadi dari pimpinan komisariat itu pelajar di situ bisa ikut gabung di IPNU IPPNU di pimpinan komisariatnya. Nah setelah keluar dari sekolah mereka juga bisa gabung di pimpinan anak cabangnya atau di pimpinan ranting tingkat desa. Itu kan ada beberapa tingkatan, ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada wilayah atau provinsi sampai di pusat. Itu tingkatannya. Jadi untuk bisa gabung mungkin bisa dari pimpinan komisariatnya atau pimpinan rantingnya atau juga pimpinan anak cabangnya, dari situ. Kegiatan-kegiatannya itu seperti apa sih Kak? Banyak, sangat menyesuaikan dengan kondisi dari lingkungannya.
kalau sama seperti organisasi lain, IPNU IPPNU itu juga ada divisi-divisi atau departemen fokus bidangnya. Biasanya itu kalau di PAC atau di tingkat kecamatan itu ada bidang organisasi, bidang dakwah dan sosial, minat dan bakat. Jadi gimana departemen-departemen itu kegiatannya untuk meningkatkan potensi dari masing-masing anggota yang ada di organisasi di IPNU dan IPPNU itu sendiri. Jadi kalau di bidang organisasi itu bagaimana peningkatan SDM-nya, peningkatan upgrade organisasinya sendiri, dan kaderisasi juga ada untuk tetap mempertahankan anggota-anggotanya. Dan biasanya di kaderisasi itu kita ada pelatihannya, ada pengkaderannya. Di situ kita belajar tentang ideologi kita, belajar tentang hard skill dan soft skill dalam berorganisasi di situ. Jadi ada minat bakat juga, ada olahraga dan budaya dan lain sebagainya, disesuaikan dengan lingkungan yang ada di IPNU IPPNU itu sendiri. Jadi gimana mulai tertarik? Seperti itu. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Memberi motivasi juga buat saya ya Kak. Iya. Ini kita udah bicara begitu lama dan banyak ya udah yang dibahas. Jadi Iya. makasih banyak, dan sudah sedikit saya termotivasi sedikit demi sedikit. Sangat menarik sekali ya. Terima kasih. Saya berterima kasih juga sudah diundang di podcast ini, bisa sharing-sharing bersama Kak Cynthia juga dan teman-teman di rumah atau dimanapun berada. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kita pada konten hari ini. Kita bertemu di konten selanjutnya bersama orang yang berbeda. Dadah.